Shalom Bapak Ibu juga adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis yang bertugas pada minggu pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu dalam ibadah kedua sesudah Paskah. Tuhan mengumpulkan kita dalam kasih, membuat kita bersyukur bahwa minggu ini kita kembali beribadah dalam persekutuan keluarga. Dalam situasi hidup apapun, tetaplah bersyukur. Dalam situasi sulit, tetaplah meyakini ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah atau gagal dalam merancang masa depan, karena Dia sempurna dalam jalannya dan sepenuhnya dapat diandalkan. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu oleh Presbiter GPB Jemaat Eklesia Bandar Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPB Jemaat Eklesia Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai atau yang tertera di layar kaca, atau dibawa langsung ke kantor gereja setiap hari Sabtu pukul 9.00 sampai 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Mince Mulikale. Jemaat, marilah kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan umatnya sampai selama-lamanya. Mazmur 9 ayatnya yang kedua sebagai nas pembimbing kita yang mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita terima salam rasuli.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Limpah atasmu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha besar, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala hal yang kami berusaha tutupi dari Engkau dan sesama kami. Engkau begitu mengasihi kami, tetapi kami kerap kali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami menyadari Engkau terus memanggil kami, tetapi kami tidak mendengar. Ada waktu-waktu di mana kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami begitu terkungkung dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang kami menjalani hidup ini seolah-olah Engkau tidak ada, dan kami gagal menjadi saksi bagi-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami melampaui kami mengenal diri kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami merasa lebih baik dari orang lain. Kami iri hati dan berprasangka buruk terhadap sesama kami. Kami juga sadar bahwa ada orang-orang yang telah kami lukai dengan perkataan dan tindakan kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan tahirkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami. Kami mau bertobat, berbalik kepadamu dan menerima pengampunan-Mu melalui Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan
seperti tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat silakan berdiri. Karena kasih Allah dalam Kristus Yesus, dosa kita telah diampuni. Karena itu kita diperkenankan untuk menjalani kehidupan baru. Dengarkanlah olehmu perintah hidup baru, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, dalam Injil Matius 6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 yang mengatakan hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah perintah hidup baru kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Pada saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu yang terhimpun dalam persekutuan keluarga-keluarga mereka, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, lalu berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu
dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa dalam kehangatan persekutuan dalam keluarga kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita pada hari ini, Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Apakah masih ada mujizat? Mungkin saudara-saudara pernah bertanya demikian. Apakah mujizat masih ada? Apakah mujizat selalu ada? Jika masih ada, kok jarang-jarang terjadi? Gitu kira-kira yang kita pertanyakan. Jika sudah tidak ada, waduh, bagaimana ini? Apakah Allah juga sudah tidak maha kuasa? Atau jangan-jangan tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sungguh penting Bapak Ibu. Kita tidak dapat berkata bahwa mujizat belum terjadi atau sudah tidak ada hanya karena kita tidak mengalami kejadian-kejadian spektakuler seperti orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta dapat melihat, dan lain sebagainya. Setiap hari di dalam kehidupan kita selalu terjadi mujizat yang mungkin tidak pernah dirasakan, bahkan disyukuri secara mendalam. Setiap nafas kehidupan yang kita hirup dengan gratis adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap perlindungan Tuhan di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mujizat yang Tuhan berikan yang perlu kita syukuri. Merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu adalah sebuah mujizat. Karena kita telah disadarkan bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan kepada manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi camkan dan ingatlah bahwa setiap kehidupan yang dijalani itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Mujizat itu masih nyata. Mujizat itu ada. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penat, kita tidak sadar Allah selalu menghadirkan mujizat. Mujizatnya di dalam kehidupan kita. Jadi melalui bacaan kita pada hari ini,
kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah bekerja dengan cara ajaib melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir. Pembacaan kita dilatar belakangi dengan kisah bangsa Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir. Mengapa terjadi perbudakan terhadap bangsa Israel di Mesir? Ini Bapak Ibu kalau kita masih ingat waktu masih sekolah minggu, ini diawali oleh Yusuf anak Yakub. Dia adalah orang yang berjasa menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang hebat. Lalu setelah raja berganti memerintah Mesir, raja baru ini tidak mengenal siapa itu Yusuf. Lalu di samping itu jumlah penduduk Israel di Mesir mengalami peningkatan, mengalami lonjakan yang sangat drastis. Dan hal ini membuat raja bertindak sewenang-wenang. Dia melihat keberadaan orang Israel di Mesir ini sebagai ancaman bagi kedudukannya sebagai raja. Dan juga ancaman bagi rakyat Mesir sendiri. Bangsa Israel menjadi sangat menderita karena mengalami tekanan, lalu mereka menjerit dan meminta tolong karena beratnya perbudakan yang mereka alami. Lalu Tuhan Allah mendengar jeritan penderitaan Israel, lalu Allah berinisiatif untuk menolong dan membebaskan mereka. Lalu Tuhan Allah mengutus Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat pada ayat yang ke-7, yaitu penugasan Musa dan Harun oleh Tuhan untuk menghadap Firaun saat Musa berumur 80 tahun dan Harun berusia 83 tahun. Kalau kita melihat mengapa Alkitab memperlihatkan atau memberitahukan kepada kita perihal usia Musa dengan Harun. Di usia demikian, mereka harus menghadapi tugas yang sungguh amat berat. Pertama, mereka harus menghadapi karakter bangsanya sendiri, karakter bangsa Israel. Bapak Ibu tahu karakter bangsa Israel yaitu tegar tengkuk. Lalu yang kedua, mereka harus menghadapi sebuah kekuatan besar, baik secara kuantitas maupun secara politis. Kekuatan besar ini yakni Mesir dan Firaun yang terkenal memiliki tabiat yang keras hati. Dan ini harus dihadapi oleh dua orang, yang satu berusia 80 tahun dan yang satu berusia 83 tahun. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan kondisi mereka? Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan? Bagaimana Tuhan menolong Musa di tengah hal yang dihadapi? Dan di dalam Keluaran 6 ayat 28 dibuka dengan kalimat, Akulah Tuhan. Berapa kali Tuhan perlu mengulang dan mengulang lagi kalimat ini? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kisah Keluaran ini bukanlah kisah mengenai kepahlawanan Musa. Kisah Keluaran adalah kisah tentang Tuhan yang kita sembah dan kita percaya di dalam kehidupan kita. Di ayat 7 kita bisa melihat tentang kuasa yang bekerja melalui diri Musa dan Harun, serta bagaimana Tuhan bekerja melampaui segala keterbatasan manusia. Kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita, bahkan kekurangan
dan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun, itu dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripadanya. Sehingga dengan segala keterbatasan kita, apa yang masih kita punya tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa. Tuhan bisa pakai kita di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kekurangan kita. Lalu kita masuk ke ayat 8 sampai 10. Pada ayat ini penyertaan Tuhan semakin dipertegas lagi. Bahwa akan ada mujizat yang diberikan Tuhan untuk menghadapi Firaun. Berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Kita perlu mengetahui bahwa semua tanda ajaib yang dilakukan Allah merupakan serangan terhadap Firaun dan dewa-dewa bangsa Mesir. Ada beberapa petunjuk untuk hal ini. Di ayat kelima, kalau kita perhatikan ucapan ilahi, aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Dan ini beberapa kali muncul ucapan ini. Dan ucapan ini memiliki pesan yang khusus di telinga Firaun. Menurut catatan sejarah Mesir, raja-raja Mesir mengambil sebutan untuk dirinya dengan nama-nama yang berhubungan dengan lengan atau tangan. Pengacungan tangan Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada satu raja pun yang lengannya atau tangannya cukup kuat untuk melawan Tuhan. Mujizat tongkat menjadi ular juga menyimpan pesan khusus. Karena ular atau ular kobra itu merupakan salah satu simbol kekuasaan dan kepercayaan Firaun. Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkan suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu ke depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Sekarang pertanyaannya, kenapa Firaun menyuruh memberikan mujizat atau show magic? Karena Bapak Ibu, manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk mengagumi hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak dapat dijelaskan secara mudah dengan akal pikiran. Manusia memang selalu mengharapkan mujizat, apalagi saat dia menghadapi persoalan hidup. Bagi sebagian manusia, mereka merasa bahwa mujizat dapat memperkuat iman mereka. Jadi tanpa mujizat berarti iman mereka tidak kuat. Banyak orang Kristen yang akhirnya ketagihan mujizat, sehingga mendewakan orang atau tempat yang membuat mujizat. Mereka akan pergi ke tempat-tempat atau di gereja-gereja di mana mujizat itu mereka anggap terjadi di sana. Fenomena mujizat sudah sedemikian marak, baik di dalam maupun di luar gereja. Banyak orang Kristen tergila-gila dengan mujizat. Pengharapan akan mujizat seringkali justru terjadi sebagai tanda iman yang lemah, yang tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan, atau orang yang egois, yang selalu ingin mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Mereka yang memusatkan imannya kepada mujizat, banyak akan mengalami kekecewaan. Tetapi mereka yang memusatkan imannya kepada Yesus akan menerima kebahagiaan sejati. Perlu juga diingat Bapak Ibu, bahwa tugas orang Kristen yang utama bukan sebagai Kristen pemburu mujizat. Cari mujizat
minta kesembuhan, minta pemulihan hidup secara jasmani. Ini adalah suatu sikap Kristen yang kekanak-kanakan. Apabila hanya sibuk memburu mujizat, lari dari pendeta A, cari pendeta B, lari dari gereja sana, lari dari gereja sini, lari dari gereja yang lainnya, hanya sibuk urusan mujizat sampai lupa cari selamat. Kita harus sadar bahwa sekalipun ada mujizat, manusia belum tentu bisa menerima atau berserah kepada Tuhan karena kekerasan hatinya. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan manusia, dia tidak dapat mengenal Tuhan. Mujizat alam semesta yang kita lihat tiap hari pun sekarang sudah kurang dirasakan sebagai mujizat. Lalu kita lihat ke ayat 11 dan 13 sampai 13. Lalu Firaun memanggil orang-orang berilmu untuk menyaingi mujizat yang diperlihatkan Musa dan Harun, yakni mengubah tongkat menjadi ular. Nah, kenapa Allah mengubah tongkat Musa menjadi ular? Karena ular kobra yang terkenal sangat ganas di padang pasir. Kobra adalah simbol binatang pujaan di Mesir sebagai binatang yang sangat buas, licik. Itu adalah lambang kekuatan Mesir. Mahkota kepala yang dikenakan Firaun kalau kita perhatikan itu lambang kobra dan juga di lengannya. Kalau Firaun menggunakan simbol kobra yang adalah kekuatan, maka Allah pun juga menggunakan cara yang sama. Artinya bahwa kekuatan Allah lebih dahsyat dibanding dengan ilah palsu Mesir. Sehingga kita lihat ular-ular yang diciptakan oleh para dukun Firaun itu ditelan oleh ular-ular yang dilemparkan oleh Harun dan Musa. Sampai di sini kita mendapat pelajaran bahwa jelas kuasa Allah lebih dahsyat dari kuasa iblis yang juga begitu kuat. Tetapi kuasa Tuhan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan orang Kristen modern untuk mencari dan mengejar mujizat agar kerohanian mereka dibangun sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Saya cari mujizat supaya imanku terkuat. Gitu ya biasanya alasannya. Mujizat tidak selalu menghasilkan iman. Walaupun Firaun melihat mengalami sendiri berbagai demonstrasi kuasa Allah, tetapi kita lihat hatinya tetap keras. Begitu juga dengan umat Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian, itu mereka mengalami banyak sekali mujizat. Mujizat demi mujizat. Tetapi tidak pernah cukup membuat mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu yang kita cari bukan mujizat, tetapi carilah pekerjaan Allah yang bisa melembutkan hati. Carilah Allah. Ketika mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita, tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk mengerjakan atau tidak sanggup memelihara kehidupan kita. Tetapi Tuhan merasa tidak perlu lagi mujizat itu. Karena Tuhan sudah menyatakan mujizat yang jauh lebih besar dan jauh lebih indah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Itu mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat karya kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itu memberikan kita kekuatan
dan penghiburan, karena Tuhan kita sudah menang. Walaupun di dalam menjalani hidup ini kita akan ditempa sakit, kita ditempa sakit penyakit, bahkan kematian, tetapi kita tahu itu bukan akhir dari segala-galanya. Maut sudah ditelan dalam kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita memahami karya Allah melalui setiap kesulitan ataupun pergumulan yang kita hadapi. Di sini iman kepada Kristus sungguh dinyatakan. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Segala yang mustahil bagi manusia, Tuhan mampu melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, mujizat Tuhan itu masih ada. Jadi jangan pernah bimbang atau takut, karena bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan dan kemenangan. Tetaplah berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Walaupun jalan di depan kita terasa mustahil, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk dapat berani melangkah dengan iman. Langkah ini akan terasa berat jika kita terlalu memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Logika kita akan memberitahukan kepada kita bahwa tidak mungkin kita melangkah. Tidak mungkin kita akan mendapat jalan keluar. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu jangan sekedar mengeluhkan keadaan yang sedang kita alami. Berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Dia yang menjadi sumber dari segala akal dan pikiran akan menerangi hati kita, memberikan petunjuk atas apa yang harus kita lakukan. Jalani dengan iman percaya, dan lihatlah tangan Tuhan akan menyertai serta memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah. Bagi kita Bapak Ibu yang masih terus berjuang bersama, masih terus stay di rumah, masing-masing baca Alkitab, terus berdoa, dan lihatlah kepada kebaikan Tuhan saja. Jadi lihat saja kebaikan Tuhan saja. Dan ceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kondisi seperti ini. Nah, ini membuat mental kita, iman kita menjadi kuat. Karena itu mari kita menceritakan segala pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap kehidupan dalam kondisi apapun. Karena itu tetaplah semangat, tetaplah mempercakapkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari kita bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah, kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Kami memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kehidupan kami melebihi apa yang kami minta. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Engkau juga yang menjamin kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Ada begitu banyak persoalan, tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini ya Bapa. Karena itu kami mau berserah kepadamu. Pimpin dan sertai kami ya Bapa, sehingga berjalan dengan Engkau, kami dimampukan untuk terus melewati segala persoalan kehidupan, bahkan hal-hal yang tak terduga di dalam hidup kami. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Bapa, kami menyatukan hati kami. Kami memanggil nama-Mu di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah mesbah-mesbah doa terus hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Dan kehadiran Tuhan Engkau nyatakan dalam pemeliharaan hidup mereka. Tuhan Yesus, mujizat-Mu masih ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami harus menghadapi banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, Engkau yang akan menjamin kelangsungan kehidupan keluarga kami dan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Bapa pengasih, hanya Engkaulah sandaran kami, hanya Engkau ya Bapa tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan menyerahkan semua beban dan persoalan kehidupan kami. Kami tahu bahwa masih ada mujizat dan selalu ada mujizat yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapa di sorga, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau berdoa ya Bapa bagi gereja-Mu
GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, di tengah-tengah pelayanan kami, Tuhan Yesus sertai berkati setiap jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 10. Engkau melihat mereka, Engkau menilik setiap keberadaan mereka ya Bapa. Kalau Engkau mendapati mereka sedang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan mereka, karena persoalan ekonomi, Tuhan, kuasa-Mu biarlah menjadi sempurna di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di mana Engkau dapati jemaat yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan mereka, kuatkan mereka dan mampukan mereka untuk berharap kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak kami dan masa depan mereka ya Tuhan. Kami tahu masa depan yang terbaik Engkau rancang bagi mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami di dalam menghadapi bersama-sama wabah COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk bisa memikirkan yang terbaik, mencari jalan keluar yang baik bagi kelangsungan masa depan seluruh rakyat. Kami serahkan pemerintah kami, beri mereka hikmat ya Bapa, sehingga di dalam kondisi seperti ini mereka terus mengupayakan yang terbaik. Kami berdoa juga bagi tim medis yang terus bekerja. Tuhan, Engkau juga menjaga, memelihara mereka. Lindungi mereka ya Bapa. Mereka yang merawat terus setiap orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai, memberkati mereka dan memelihara kehidupan keluarga mereka. Aparat keamanan TNI dan Polri kami serahkan kepadamu. Engkau juga melindungi dan menjaga mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan ya Bapa secara khusus pemerintah Provinsi Bali. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka sehingga di dalamnya Tuhan, mereka juga dikaruniakan hikmat untuk mampu memberikan yang terbaik bagi persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang Kau dapati sedang mengalami kedukaan. Kami berdoa ya Bapa bagi anak-anak kekasih kami, di mana Engkau telah memanggil pulang Ibu Florencia. Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini. Masa depan yang terbaik Tuhan rancang bagi mereka. Walaupun mereka harus kehilangan ibu kekasih mereka, yang juga sekaligus telah menjadi ayah bagi mereka. Lindungi anak-anak ini ya Bapa, Engkau pelihara mereka, Engkau menjadi orang tua bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Selanjutnya ya Bapa, kami serahkan kehidupan dan rencana kami ke depan. Kami percaya dan kami membawa setiap rencana kami di dalam rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Dan kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Persembahkanlah syukur kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Dia mampu membuka tingkap-tingkap anugerah dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita sampai melimpah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita bersama. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, hari ini umat-Mu yang berkumpul dalam persekutuan di rumah-rumah, membawa korban syukur mereka sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari bagi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah berkenan berdiam di tengah-tengah serta memimpin perjalanan umat-Mu ini menuju ke masa depan. Karuniakanlah keselamatan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan umat-Mu sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, Kuduskanlah persembahan ini bagi karya pelayanan kesaksian yang dikerjakan gereja-Mu, agar gereja menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga banyak orang menikmati damai sejahtera, lalu mereka memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kedua, persembahan syukur dan persepuluhan. Persembahan syukur dan persepuluhan dari rangkaian peribadahan yang dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga yang terdapat dalam rumpun ibadah dapat diteruskan kepada majelis jemaat atau dibawa ke gereja setiap hari, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan gereja dan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di slide atau layar Anda. Ketiga, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Diaken Florensi Ralahalu Saragi pada hari Selasa 14 April 2020 di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 15 April 2020 di Taman Makam Kristen Mumbul, Nusa Dua. Almarhum adalah
Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 1. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, pemberitahuan. Memperhatikan dampak dari penyebaran virus corona COVID-19 terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia, khususnya di Bali, di mana sektor pariwisata dan sektor lainnya yang cukup besar pengaruhnya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali, maka majelis jemaat terpanggil dan peduli kepada warganya yang berkekurangan dan berkebutuhan dalam menjalani masa-masa sulit ini. Untuk itu majelis jemaat mengajak warganya untuk bergandengan tangan, bahu-membahu, memberikan bantuan, serta menghimbau bagi Bapak, Ibu, serta saudara, warga jemaat GPIB Eklesia yang berkerinduan untuk memberikan atau menyalurkan bantuannya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia, gereja membuka bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Adapun bantuan sembako dapat berupa 1. Beras, 2. Minyak goreng, 3. Indomie, dan 4. Telur. Sembako tersebut dapat diserahkan di gereja atau dapat dititipkan ke koordinator sektor atau korsek atau presbiter yang di sektornya masing-masing, yang nantinya akan kami berikan kepada warga jemaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang kami terima dari korsek. Demikian himbauan dari kami GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tertanda Pelaksana Harian Majelis Jemaat atau PHMJ. Terima kasih. Jemaat mari berdiri dan kembali menjalani kehidupan ini, menyerahkan semuanya dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, sebab Tuhan akan selalu bekerja dengan cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan umat-Nya.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.